Di tengah keramaian kota Semarang yang berdenyut dengan aktivitas, terdapat sebuah warung nasi biryani kambing kecil namun terkenal, yang dikelola oleh Mbak Rachel dan keluarganya. Warung tersebut terletak di sudut jalan yang dikelilingi oleh deretan toko dan kios yang menjual berbagai barang, dari makanan hingga pakaian. Suasana di sekitar warung selalu hidup, dengan suara tawar-menawar antara penjual dan pembeli yang saling bersahutan. Aroma harum rempah-rempah yang menggoda, bersama dengan daging kambing yang dimasak dengan sempurna, selalu menarik perhatian para pejalan kaki. Mbak Rachel adalah seorang wanita berusia 30 tahun dengan penampilan yang sederhana namun menawan. Ia memiliki rambut panjang gelap yang selalu diikat rapi, dan kulit sawo matang yang menunjukkan dedikasinya dalam bekerja di dapur. Setiap hari, ia mengenakan blus sederhana berwarna cerah dan kain batik yang nyaman, menciptakan kesan ramah dan bersahaja. Senyum hangatnya selalu menyambut pelanggan yang datang, menjadikan mereka merasa seperti di rumah sendiri. Warung nasi biryani ini bukan hanya sekadar tempat makan, ia adalah hasil perjuangan dan kerja keras yang tiada henti. Sebelum merasakan kesuksesan, keluarga Mbak Rachel hidup dalam kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Ayahnya adalah seorang pedagang kecil yang berjuang untuk menghidupi keluarga dengan menjual makanan keliling. Meskipun mereka berusaha keras, pendapatan yang diperoleh seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika harapan semakin menipis, ayah Mbak Rachel akhirnya bertemu dengan seorang dukun yang menawarkan jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Dukun itu, seorang pria tua dengan tatapan tajam dan suara yang menenangkan, menjanjikan kesuksesan dalam bisnis dengan imbalan yang mengerikan. Ia menggambarkan pesugihan sebagai cara untuk mendapatkan kekayaan secara instan, tetapi memperingatkan bahwa ada harga yang harus dibayar, sebuah tumbal yang harus dipersembahkan. Dalam keadaan putus asa, ayah Mbak Rachel setuju untuk melaksanakan ritual tersebut, mengabaikan semua peringatan akan konsekuensi yang mungkin muncul. Dengan melakukan ritual di tanah yang sekarang menjadi lokasi warung mereka, ayahnya mempersembahkan seekor kambing hitam, simbol dari kesepakatan yang telah dibuat. Setelah ritual selesai, keajaiban terjadi. Warung nasi biryani kambing mereka langsung melesat, dengan pelanggan yang terus berdatangan. Kesuksesan ini membawa kebahagiaan yang tiada taraf, tetapi di balik kebahagiaan itu, tersimpan rahasia kelam yang tak pernah terungkap kepada Mbak Rachel. Seiring berjalannya waktu, Mbak Rachel merasakan ada sesuatu yang tidak beres di warungnya. Dia sering mengalami perasaan aneh, seperti ada mata-mata yang mengawasinya saat ia sendirian di dapur. Suasana di dalam warung yang awalnya hangat kini mulai terasa dingin dan menakutkan. Dia mulai mendengar bisikan-bisikan halus, kadang-kadang di tengah malam saat semua orang sudah tidur. Suara itu seolah memanggil namanya, membuatnya merinding dan takut. Di balik kesuksesan warungnya, Mbak Rachel hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang terus menghantuinya. Dia sering terbangun di tengah malam, merasakan ada sesuatu yang mengawasinya, dan bau daging kambing yang seharusnya menggugah selera, terkadang berubah menjadi bau busuk yang menyengat. Meskipun warungnya ramai, perasaan kesepian dan ketidakpastian terus menggerogoti jiwanya. Kehidupan sehari-hari di warung tidak hanya tentang memasak dan melayani pelanggan. Mbak Rachel juga harus berurusan dengan berbagai masalah yang muncul, seperti persaingan dengan warung lain, kritik dari pelanggan, dan tanggung jawab untuk menjaga reputasi warung. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga warung tetap berjalan dan tidak mengecewakan pelanggan setianya. Namun, semakin dia berusaha, semakin berat beban yang harus dipikulnya. Dalam momen-momen tenang, Mbak Rachel sering merenungkan masa lalu keluarganya, terutama keputusan ayahnya untuk melakukan pesugihan. Dia merasa terjebak antara keinginan untuk meraih kesuksesan dan rasa takut akan konsekuensi dari kesepakatan yang telah dibuat. Pikiran ini sering membawanya ke dalam konflik batin yang mendalam, meragukan apakah semua ini sepadan dengan harga yang harus dibayar. Ini menyiapkan panggung untuk konflik yang akan datang, memperkenalkan tokoh utama dan latar belakangnya serta menciptakan suasana tegang yang akan terus berkembang seiring berjalannya cerita. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, Mbak Rachel akan segera menemukan bahwa tidak semua hal yang berkilau itu emas.
Dan kadang-kadang, kesuksesan dapat datang dengan bayaran yang sangat mahal. Ketika hari-hari berlalu di warung nasi biryani kambing milik Mbak Rachel, kesibukan memasak dan melayani pelanggan membuatnya seakan lupa akan perasaan tidak nyaman yang menyelinap ke dalam kehidupannya. Namun, semua itu berubah ketika berita mengejutkan datang. Mbak Rachel dinyatakan hamil anak pertamanya. Kabar bahagia ini seharusnya membawa sukacita, tetapi sebaliknya, perasaan cemas dan ketakutan mulai mengisi relung hatinya. Malam hari setelah hasil tes kehamilan positif, Mbak Rachel terjaga dari tidurnya. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi pelipisnya, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dalam kegelapan kamar, suara-suara aneh mulai mengisi kesunyian. Suara bisikan lembut yang seolah memanggil namanya, mengusik ketenangan malam. Meskipun berusaha untuk tidak menghiraukannya, suara tersebut semakin jelas, seolah-olah semakin mendesak. Kembalilah, kembalilah kepada kami. Suara itu berulang, membuat jantung Mbak Rachel berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah imajinasi yang muncul akibat stres dan kelelahan. Namun, setiap kali ia teringat akan ritual pesugihan yang dilakukan ayahnya, rasa takutnya semakin dalam. Di siang hari, saat ia mengaduk bumbu di dapur, ingatan akan ritual tersebut muncul kembali. Ia tidak pernah sepenuhnya menerima keputusan ayahnya untuk melakukan pesugihan, tetapi kini, seiring bertambahnya usia kehamilannya, ia merasakan dampak dari kesepakatan gelap itu. Seolah-olah, arwah-arwah yang terperangkap mulai menginginkan sesuatu darinya. Ketakutan mulai bertransformasi menjadi obsesi. Mbak Rachel seringkali melihat bayangan samar di sudut-sudut warung, terutama di area dapur yang selalu ramai. Suatu malam, saat ia menyiapkan nasi biryani untuk keesokan harinya, ia melihat sosok bayangan kecil berdiri di dekat pintu belakang. Ketika ia mengalihkan pandangannya, bayangan itu menghilang. Hatinya berdebar, dan ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya dari kegelapan. Mbak Rachel mencoba untuk mengabaikan semua ini, tetapi saat kehamilannya memasuki trimester kedua, kejadian aneh semakin intens. Ia mulai mendengar suara langkah kaki di dapur ketika sedang sendirian, dan terkadang, peralatan masak bergerak tanpa alasan. Ketika ia berusaha menjelaskan kepada suaminya, Arif, tentang apa yang ia alami, Arif hanya menggelengkan kepala dan tersenyum, menganggap itu semua hanyalah efek kehamilan dan kelelahan kerja. Ini hanya stres, Mbak. Kau hanya butuh istirahat, katanya. Meskipun kata-kata itu menenangkan, Mbak Rachel merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar stres. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan terperangkap dalam suatu kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Suatu malam, saat menjelang kelahiran anaknya, teror itu mencapai puncaknya. Dalam mimpinya, ia melihat sosok wanita dengan senyuman lebar dan mata hitam pekat berdiri di samping tempat tidurnya. Wanita itu perlahan mendekatinya, dan lehernya tampak memanjang dengan cara yang tidak wajar, seolah-olah ingin meraih bayinya yang belum lahir. Mbak Rachel terbangun dengan jeritan, napasnya terengah-engah, dan pelipisnya berdenyut nyeri. Keesokan harinya, saat berada di warung, Mbak Rachel merasa tertekan dan gelisah. Suara bising pelanggan dan aroma masakan yang menggoda tak lagi mampu mengalihkan pikirannya dari ketakutan yang menggerogoti. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang ingin ia hadapi, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Dalam keadaan bingung, Mbak Rachel mulai mencari jawaban. Ia teringat akan dukun yang pernah ditemui ayahnya. Dukun itu dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia lain dan mungkin bisa membantunya memahami apa yang sedang terjadi. Dengan tekad yang membara, Mbak Rachel memutuskan untuk mengunjungi dukun tersebut, berharap bisa menemukan cara untuk mengakhiri teror yang menghantuinya. Saat hari yang ditunggu tiba, Mbak Rachel melangkah ke tempat praktik dukun. Suasana di sekitar tempat itu terasa angker, dengan cahaya remang-remang dan aroma dupa yang menyengat. Dukun itu, seorang wanita tua dengan wajah keriput dan mata yang tajam, menyambutnya dengan senyum misterius. "Apakah kau datang untuk mencari jawaban?" tanyanya,
Suaranya lembut namun mengandung kedalaman yang membuat Mbak Rachel merinding. Mbak Rachel menceritakan semua yang terjadi, dari bisikan aneh hingga penampakan sosok menyeramkan. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, lalu meramalkan bahwa warung tersebut terikat pada arwah-arwah yang belum tenang, akibat ritual pesugihan yang tidak selesai. Arwah-arwah itu menginginkan sesuatu darimu, dan mereka tidak akan pergi sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, ujarnya dengan tegas. Mendengar kata-kata dukun tersebut, Mbak Rachel merasakan ketakutan yang mendalam. Ia menyadari bahwa keputusannya untuk menjalani kehidupan ini telah membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang pernah dibayangkannya. Ketidakpastian dan ketakutan kini menguasai dirinya, meninggalkan bekas luka emosional yang dalam. Ini menggambarkan bagaimana konflik batin Mbak Rachel mulai terbentuk, menggugah rasa ketakutan yang terus berkembang akibat warung yang dibangun di atas kesepakatan gelap. Dengan ketegangan yang meningkat, perjalanan Mbak Rachel menuju kebenaran akan segera menghadapi tantangan yang lebih besar, seiring ia menyelami lebih dalam ke dalam kegelapan yang mengancam kehidupannya dan keluarganya. Sejak kunjungannya ke dukun, Mbak Rachel merasa seperti hidup di antara dua dunia. Di satu sisi, ada kehidupan sehari-harinya sebagai pemilik warung nasi biryani yang sukses, dengan pelanggan yang selalu memadati tempatnya. Di sisi lain, ada ancaman yang semakin nyata dari arwah-arwah yang terperangkap dalam kesepakatan gelap yang dibuat oleh ayahnya. Kecemasan yang menyelimuti setiap langkahnya membuatnya merasa terjebak dalam labirin yang tidak ada jalan keluarnya. Hari-hari berlalu, dan Mbak Rachel berusaha menjaga agar warung tetap berjalan seperti biasanya. Namun, suasana di dalam warung terasa berbeda. Meskipun pelanggan menikmati nasi biryani kambingnya, Mbak Rachel merasakan hawa dingin yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Suara gemerincing piring dan tawa pelanggan sering terganggu oleh bisikan tak berujung yang terus mengisi pikirannya. Suatu malam, saat Mbak Rachel menyiapkan bumbu untuk masakan, ia mendengar suara langkah kaki yang terdengar jelas di dapur. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Dalam kondisi putus asa, dia berusaha mengabaikan semua kejadian aneh ini dengan mengalihkan perhatiannya pada pekerjaan, melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Namun, ketegangan semakin meningkat ketika dia mulai merasakan kehadiran sosok di warung. Suatu sore, saat ia sedang menata meja untuk pelanggan, ia melihat bayangan seorang anak kecil berbaju kuning berdiri di sudut ruangan. Anak itu hanya diam, menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Ketika Mbak Rachel berusaha mendekat, anak itu menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Kegelisahan mulai merayapi hatinya, dan saat ia menoleh, ia melihat peralatan memasak bergerak sendiri, menciptakan suara berisik yang memenuhi ruangan. Mbak Rachel merasa terbebani oleh semua ini. Dia mulai berusaha menghubungi Arif, suaminya, untuk berbagi apa yang ia alami. Namun, Arif, yang sudah lelah setelah seharian bekerja, hanya menganggap semua ini sebagai efek samping dari kehamilan dan stres. "Kau hanya butuh istirahat, Mbak. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak ada," katanya sambil tersenyum, membuat Mbak Rachel merasa semakin sendirian dalam ketakutannya. Dalam keadaan tertekan, Mbak Rachel memutuskan untuk kembali menemui dukun yang pernah memberinya peringatan. Dukun itu, dengan wajahnya yang penuh keriput dan mata yang dalam, tampak tahu bahwa Mbak Rachel kembali dengan hati yang berat. "Ada sesuatu yang ingin kau ketahui, bukan?" tanyanya, suaranya lembut namun penuh kekuatan. Mbak Rachel mengangguk, menceritakan semua kejadian aneh yang terus menghantuinya. Dukun itu mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Arwah-arwah itu terikat pada kesepakatan yang belum terbayar. Mereka ingin sesuatu darimu, dan mereka tidak akan pergi sebelum mendapatkan apa yang mereka inginkan." Mendengar ucapan itu, Mbak Rachel merasakan gelombang ketakutan menyapu dirinya. Ia bertanya, "Apa yang mereka inginkan? Apa yang harus saya lakukan?" Dukun itu menjelaskan bahwa untuk menenangkan arwah-arwah tersebut, Mbak Rachel perlu melakukan ritual pembersihan dan mempersembahkan sesuatu yang berharga.
Namun, dukun itu juga memperingatkan bahwa ritual ini berisiko tinggi dan bisa membawa konsekuensi yang lebih buruk. Mbak Rachel pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia harus mengambil tindakan, tetapi ketakutan akan apa yang mungkin terjadi membuatnya ragu. Dalam keputusasaannya, ia mulai menyusun rencana untuk melakukan ritual pembersihan di warung. Ia membeli berbagai bahan yang diperlukan, termasuk dupa, bunga, dan makanan yang harus dipersembahkan kepada arwah. Setiap kali dia berbelanja, ia merasa diikuti oleh tatapan tajam. Membuatnya merasa semakin terasing. Hari ritual pun tiba. Mbak Rachel memilih malam hari, saat warung tutup, untuk melakukan ritual. Dia menyiapkan semua yang diperlukan di belakang warung, di tempat di mana ayahnya pernah melakukan ritual pesugihan. Dengan hati berdebar, ia menyalakan dupa dan mengatur makanan di atas meja kecil. Suasana di sekelilingnya semakin mencekam, dengan angin yang berhembus kencang dan suara gemerisik dedaunan di luar. Saat ia mulai mengucapkan doa dan mantra yang diajarkan oleh dukun, tiba-tiba hawa dingin menyelimuti ruangan. Suara bisikan kembali terdengar, semakin keras dan jelas, seolah-olah arwah-arwah itu sedang menanggapi panggilannya. Mbak Rachel merasakan getaran di sekelilingnya, dan saat ia menutup mata, bayangan wanita dengan senyuman lebar tiba-tiba muncul di hadapannya. Wanita itu tampak marah, dan matanya hitam pekat menatap tajam ke arah Mbak Rachel. Ketika Mbak Rachel membuka matanya, rasa takut yang mendalam memenuhi dirinya. Dia tahu bahwa dia telah mengganggu sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Dalam keadaan panik, ia berusaha menyelesaikan ritual dengan cepat, tetapi sepertinya semua sudah terlambat. Suara tawa anak kecil yang pernah ia lihat mulai menggema, membuatnya semakin ketakutan. Malam itu berakhir tanpa kejelasan. Mbak Rachel kembali ke rumah dengan perasaan hampa dan ketakutan yang semakin menggerogoti. Dia mulai meragukan keputusan untuk melanjutkan ritual dan bertanya-tanya apakah ada cara untuk menyelamatkan keluarganya dari kutukan yang tampaknya tidak akan hilang. Ini menandai peningkatan ketegangan dalam cerita, menampilkan perjuangan Mbak Rachel untuk menghadapi arwah-arwah yang terikat pada masa lalu keluarganya. Ketidakpastian dan ketakutan yang mengelilingi dirinya semakin mendalam, menyiapkan pembaca untuk konflik puncak yang akan datang, saat semua rahasia dan kebenaran mulai terungkap. Malam yang mencekam itu berlanjut dalam benak Mbak Rachel, membuatnya terjaga hingga fajar menyingsing. Dengan perasaan campur aduk, ia merasa terjebak di antara dunia yang dikenal dan dunia yang penuh kegelapan. Keputusan untuk melanjutkan ritual pembersihan bukanlah langkah mudah, ia merasakan beratnya konsekuensi dari tindakan tersebut. Setiap detak jantungnya seolah mengingatkan akan arwah-arwah yang merindukan ketenangan. Keesokan harinya, setelah malam penuh teror, Mbak Rachel terpaksa kembali ke rutinitasnya di warung. Namun, suasana di dalam dirinya terasa semakin hampa. Pelanggan yang datang tidak menyadari dilema emosional yang sedang dihadapinya. Ia melayani mereka dengan senyuman, tetapi di balik senyum itu terdapat kepanikan yang menggerogoti hatinya. Setiap kali suara tawa dan obrolan meramaikan warung, ia merasa terasing, seolah-olah ada tirai tebal antara dirinya dan dunia luar. Di rumah, suasana semakin menegangkan. Arif, suaminya, mulai merasakan perubahan dalam diri Mbak Rachel. "Kau tidak terlihat baik, Mbak. Apakah ada yang mengganggumu?" Tanyanya dengan nada khawatir. "Aku hanya lelah, Arif." "Mungkin karena kehamilan," jawabnya, berusaha menyembunyikan kebenaran yang menyakitkan. Namun, Arif tidak meyakini penjelasannya. Ia mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Mbak Rachel menolak untuk membahasnya, takut mengundang lebih banyak masalah. Malam berikutnya, saat semua orang terlelap, Mbak Rachel kembali merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib. Suara bisikan yang sebelumnya terdengar samar kini mengisi seluruh ruangan, membuatnya terjaga dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya dari kegelapan, dan rasa takut itu semakin menggerogoti keberaniannya. Dalam kegelapan, dia tiba-tiba teringat akan ayahnya dan bagaimana ia terpesona oleh janji kekayaan yang ditawarkan oleh dukun.
Mbak Rachel merasa bingung dan marah, menyalahkan ayahnya atas keputusan yang telah mengubah hidup mereka menjadi sebuah mimpi buruk. Kenangan akan ritual yang dilaksanakan ayahnya kembali menghantui pikirannya, membuat jiwanya semakin tertekan. Malam itu, saat ia kembali ke tempat di mana ritual pembersihan dilakukan, Mbak Rachel menemukan dirinya tidak sendirian. Bayangan wanita dengan senyuman lebar muncul kembali, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Wanita itu terlihat marah, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Mbak Rachel terpaksa berhadapan dengan ketakutannya. "Kenapa kau mengganggu kami?" teriak Mbak Rachel, suaranya bergetar. "Kami tidak ingin menyakiti siapapun. Kami hanya ingin ketenangan." Wanita itu tetap diam, tetapi tatapannya penuh amarah. Mbak Rachel merasakan ketegangan yang semakin meningkat, seolah-olah semua energi negatif yang terpendam mulai meledak. Dalam keputusasaannya, Mbak Rachel memutuskan untuk kembali ke dukun, berharap mendapatkan jawaban atau solusi untuk mengakhiri kutukan yang telah mengancam keluarganya. Ketika ia tiba di tempat praktik dukun, ia mendapati bahwa dukun itu tampak lebih tua dan lelah dari sebelumnya. "Apa yang kau cari, anakku?" tanyanya dengan nada lembut. Mbak Rachel menceritakan semua kejadian yang terjadi setelah ritual pembersihan. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Kau harus memahami bahwa arwah-arwah itu tidak hanya terikat pada kesepakatan yang dibuat oleh ayahmu, tetapi juga pada rasa sakit dan penyesalan yang ada di dalam hati mereka. Mereka membutuhkan pengakuan, dan mereka ingin agar kau membebaskan mereka." Dukun itu kemudian memberikan Mbak Rachel petunjuk untuk melakukan ritual penutupan, sebuah ritual yang dapat membebaskan arwah-arwah tersebut. "Kau harus mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Ini adalah pengorbanan yang harus kau lakukan untuk mendapatkan kembali kedamaian dalam hidupmu," jelas dukun itu. Mbak Rachel kembali ke rumah dengan tekad baru. Dia tahu bahwa ritual penutupan ini akan menjadi tantangan besar, tetapi tidak ada pilihan lain. Ia mempersiapkan semua yang diperlukan, dupa, bunga, dan makanan sebagai persembahan. Namun, ada satu hal yang lebih penting, ia harus mengakui kesalahan ayahnya dan meminta maaf kepada arwah-arwah tersebut. Malam itu, saat bintang-bintang bersinar di langit, Mbak Rachel kembali ke lokasi ritual. Dengan hati yang penuh ketakutan, ia mengatur semua perlengkapan dan mulai mengucapkan doa dengan penuh pengharapan. "Aku meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan ayahku. Aku tidak ingin melanjutkan siklus ini. Aku ingin membebaskan kalian dari penderitaan," katanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, suasana di sekitar berubah. Hawa dingin yang menyelimuti ruangan mulai surut, dan suara bisikan yang menggema sebelumnya perlahan-lahan menghilang. Namun, sosok wanita itu muncul, kali ini dengan ekspresi yang lebih lembut. "Terima kasih," bisiknya, suaranya lembut dan penuh kelegaan. "Akhirnya, kita bisa beristirahat." Dengan hati yang berdebar, Mbak Rachel merasakan energi positif mengalir di sekelilingnya. Arwah-arwah yang selama ini mengganggu hidupnya akhirnya mendapatkan ketenangan yang mereka cari. Setelah ritual selesai, Mbak Rachel merasa lebih ringan, seolah beban berat yang menghimpit jiwanya telah terangkat. Keesokan harinya, saat pagi menjelang, Mbak Rachel terbangun dengan perasaan tenang. Suasana di rumahnya terasa lebih hangat dan penuh harapan. Arif memperhatikan perubahan dalam diri Mbak Rachel dan bertanya, "Apa yang terjadi? Kau tampak lebih baik." Mbak Rachel hanya tersenyum, merasa lebih siap untuk menghadapi kehidupan baru yang akan datang. Namun, meskipun ketenangan kini menyelimuti hidupnya, Mbak Rachel tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah sepenuhnya berakhir. Ia telah belajar pelajaran berharga tentang pengorbanan, penyesalan, dan pentingnya menghadapi masa lalu. Dalam perjalanan hidupnya, ia bertekad untuk menjaga warung nasi biryani kambingnya tidak hanya sebagai sumber rezeki, tetapi juga sebagai tempat yang penuh dengan harapan dan kedamaian. Cerita ini berakhir dengan kesadaran bahwa kesuksesan tidak selalu datang tanpa harga yang harus dibayar. Terkadang, harga itu adalah pengertian dan penerimaan akan masa lalu,
sebuah pengorbanan yang menjadi kunci untuk menemukan kedamaian sejati. Mbak Rachel, dengan semangat baru, bertekad untuk melanjutkan hidupnya dengan cara yang lebih baik, menjaga warung dan keluarganya dari bayang-bayang kelam yang pernah menghantuinya.